I don't think this is possible now. Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Sepasang kekasih yang berencana pergi liburan ke Italia berupaya mencari penginapan di situs Welcome Home. Mereka berhasil menemukan penginapan yang mewah dengan pemandangan indah di sebuah pedesaan. Kegiatan liburan mereka terlihat sukses dan berhasil. Namun suasana menyenangkan seketika berubah ketika timbul keanehan seperti seorang tetangga bernama Federico yang tinggal tak jauh dari penginapan tersebut terlihat tertarik pada Casey. Federico juga melakukan hal aneh yang memancing keretakan hubungan Casey dan Brian, bahkan hingga berani seenaknya masuk ke rumah atau membawakan makanan untuknya. Brian, kekasihnya Casey, menemukan banyak kamera di penginapan tersebut yang sepertinya ditujukan untuk mengamati mereka berdua. Liburan yang seharusnya menjadi menyenangkan dan romantis berubah seketika menjadi petaka yang berujung pada pembunuhan. Lanjut guys. Film dibuka dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang akan berlibur di sebuah pedesaan di negara Italia. Mereka tinggal di Amerika. Kedua pasangan ini bernama Brian dan Casey. Mereka menyewa rumah tinggal di negara tersebut untuk berlibur yang didapat dari situs online. Seketika sopir mobil taksi itu berhenti di sebuah rumah yang mana alamatnya tepat di titik yang tertera di GPS. Ternyata alamat rumah yang akan mereka tuju tak sesuai. Mereka pun kembali jalan. Sekitar 5 menit kemudian, akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah yang cukup luas dengan pemandangan yang indah. Halamannya diwarnai rumput hijau yang meneduhkan mata. Casey yang melihatnya pun cukup senang, begitupun dengan Brian. Keduanya cukup kagum dengan bangunan rumah tersebut dan isinya yang penuh dengan barang-barang antik dan elegan. Tak lama Brian melihat sebuah pesan yang ditaruh di atas meja beserta minuman sebagai ucapan selamat datang dari sang pemilik rumah. Home, please treat this house as yours could ever want. I am only a town over. Should you? Little does he know how we treat our house. Sore hari, Brian coba melihat-lihat koleksi musik yang sudah disediakan. Dia cukup menyenanginya dan juga terdapat foto pemilik rumah itu yang bernama Eduardo. Di tengah malam, keduanya pun bersantai menikmati liburan mereka dengan sebotol minuman tanpa ada gangguan dari siapapun. Seketika handphone Brian berbunyi, Casey lalu memintanya untuk mematikan HP tersebut karena dia ingin menikmati quality time mereka berdua. Dia ingin bermesraan dengan Brian. Mendengar itu, Brian pun setuju, lalu dia beranjak untuk mengambil handphone Casey ke kamar atas dan melakukan hal yang sama. Tanpa diduga, handphone Casey dihubungi seseorang yang tak lain adalah mantan pacarnya yang bernama Justin. Brian cukup kesal dan mengira Casey masih menjalin hubungan dengan mantannya itu. Ekspresinya pun berubah kepada Casey, yang dimana dia tak mampu menyembunyikan gundah gulananya di depan pacarnya ini. Dia pun bersikap dingin dan Casey merasakan hal tersebut. Di dalam kamar, Brian coba berbicara kepadanya dan membujuknya. Namun Casey sudah terlanjur kesal melihat sikapnya hingga dia pun tak memperdulikan dan memilih untuk tidur. Di tengah malam, Brian pun terbangun lalu turun ke bawah dan coba membaca buku. Dia melihat sebuah buku tentang percintaan seperti Kama Sutra yang membuat pikirannya melayang. Dia membayangkan Casey bercinta dengan mantannya itu. Brian pun gelisah. Dia begitu mencintai Casey dan tak mampu untuk menepis pikiran liarnya tersebut. Di sisi lain terlihat monitor pengawas yang memantau segala aktivitas mereka. Ternyata rumah tersebut sudah dipenuhi dengan kamera CCTV yang tersembunyi. Pagi pun tiba. Casey yang terbangun tak melihat Brian berada di sampingnya, lalu dia turun ke bawah. Dia melihat kekasihnya itu tertidur di sofa. Lantas segera dia menyiapkan sarapan untuknya dan pergi berolahraga. Pikirannya sedikit kacau karena tadi malam dia membayangkan jika hubungannya dengan Brian akan hancur hanya karena salah paham.
Hal itu membuatnya buyar dan terjatuh, yang sampai menyebabkan kakinya terkilir. Di tengah jalan dia coba menyetop sebuah mobil yang melintas. Dia pun meminta tolong kepada pria ini. Pria ini bernama Federico. Dia mengaku tinggal di rumah yang tak jauh dari rumah sewa mereka, yang mana rumah itu sudah mereka singgahi sebelumnya. Lalu tak lama Casey pun akrab dengannya karena pria ini telah berbuat baik dan menolongnya. So I would not say I'm so close with. Well, thanks for making an exception. Brian yang mendengar dari dalam coba keluar dan memastikan siapa yang berbicara dengan Casey. Mereka pun berkenalan. Di sini Brian sudah merasa tidak nyaman dengan kehadiran Federico. Namun karena mengingat dia telah menolong pacarnya, maka dia coba bersikap ramah kepada pria ini. Lalu Casey mengatakan pada Brian bahwa Federico tinggal di sebuah rumah yang mereka lewati sewaktu datang ke daerah ini. Dia adalah tetangga mereka. Lalu pria ini mengajak keduanya melihat pasar di Italia yang mana banyak hiburan dan sebagainya. Namun Brian tak terlalu menanggapi ajakan tersebut. A really nice marketplace. I was thinking we could go today. I have to go in town this afternoon. So if you want, Cab might be easier. good luck. Seketika, Brian ingin mengajak Casey bercinta. Namun pikirannya terus menghantuinya, di mana dia membayangkan kalau Justin telah bercinta dengan Casey yang membuatnya tak ingin melanjutkan hal itu. Dia masih kesal kepada Casey, namun dia tak berani untuk mengungkapkan hal tersebut. Brian hanya menunjukkan bahasa tubuh pada kekasihnya ini bahwa dia tak terima dan perasaan cemburunya semakin membara. Di tempat lain, ternyata Federico menonton mereka dari balik monitor. Dia adalah keponakan dari Eduardo, pemilik rumah, dan bertugas untuk mengawasi kamera CCTV dari setiap penyewa rumah tersebut. Dia menyukai Casey sejak mereka bertemu di pinggir jalan, dan pria ini berambisi ingin memilikinya. Dia sangat bernafsu dengan wanita ini. Federico pun mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan agar rencananya berjalan lancar. Hari selanjutnya, Federico pun mengajak mereka ke pasar, seperti janji dia sebelumnya. Di tengah jalan, dia coba mengobrol ringan kepada keduanya, yang dimana dia menanyakan pada pasangan ini di mana mereka bertemu. Casey pun menjelaskan bahwa mereka berkenalan di aplikasi kencan Tinder. Lalu mereka bertemu di coffee shop dan mereka merasa cocok. Person who thinks the truth cheapens us. Men prefer to think in grand. Tak lama mereka pun sampai. Tatapan mata Federico kepada Casey membuat Brian cemburu dan merasa pria ini coba menyainginya dengan merebut hati Casey. Hal itu lantas membuat keduanya bertengkar. Casey coba menjelaskan dan meluruskan hal tersebut. Namun Brian tetap bersikeras kepadanya dan coba menyinggung hubungannya dengan Justin. I know you don't look at me the same way anymore. Same what? You. Every time I look at you, it just... What do you imagine? Or maybe you should know that I had been shooting down his advances for a week. I never. I know he's still calling you Mom last night. Did you go through my phone? I'm still fucking him. Did you go through my phone? That wasn't your... This is broken. No, it broke when you let some other guy's dick in. Karena pertengkaran itu, Casey pun berniat untuk pulang. Seketika saat dia coba mengambil uangnya untuk ongkos taksi, muncullah kembali Federico dan coba membantunya. Casey cukup heran karena dia merasa pria ini seperti membuntutinya, namun dia tak memperdulikan hal tersebut. Federico berusaha untuk membuat Casey suka padanya. Di sisi lain, Brian yang masih kesal pun menenangkan diri dengan coba nongkrong di bar. Tak lama Federico muncul di bar tersebut dan coba menyapanya. Melihat Brian yang gelisah, dia coba mengajaknya untuk minum. Brian merasa ada teman curhat untuk mengeluarkan isi hatinya. Sementara, Federico memanfaatkan kelemahan Brian dengan sengaja membuatnya mabuk dan tak sadarkan diri. Dia ingin menjebak pria ini dengan membayar dua orang wanita panggilan yang bernama Alexandra dan Isabella untuk menemaninya. Casey yang sudah berada di rumah coba menghubungi Brian berkali-kali, namun tak ada jawaban apapun. Federico mengetahui hal tersebut dan coba menyembunyikan handphonenya. Sementara dia sudah tak sadarkan diri. Uno, Brian's girlfriend. Brian is definitely going to remember this tomorrow morning. Casey is all alone at the house right now.
and I have the key. Di tengah malam dia coba masuk ke rumah mereka. Dia melihat Casey sudah tertidur di kamarnya. Pria ini coba menyentuhnya. Keesokannya, Brian pun terbangun dari tidur dan mendapati dirinya berada di kamar hotel. Dia mulai menyadari bahwa HP-nya hilang. Dia coba mendatangi bar itu, namun sepertinya belum buka. Lalu dia pun pulang ke rumah. Casey pun menanyakan keberadaan dirinya tadi malam. Brian mengatakan bahwa dia menginap di hotel untuk melewati malam di antara mereka berdua agar bisa saling menenangkan pikiran masing-masing. Lalu Brian coba berbicara kepada Casey tentang Federico, yang dimana dia tidak suka dengan gelagat pria itu. Dia tak ingin jika Federico datang kembali ke rumah mereka. Dia menjelaskan ke Casey tentang dirinya tadi malam diajak Federico untuk minum bersama dan dia kehilangan handphonenya saat itu. Casey yang merasa Federico sudah bersikap baik coba membelanya di depan Brian. Dia tak ingin melihat pacarnya ini tidak tahu berterima kasih. Akibat dari perdebatan kecil itu, maka Brian memutuskan untuk datang ke rumah Federico dan bermaksud untuk memintanya menjauhi mereka. Seketika dia pun kaget karena bangunan itu hanya rumah kosong tak berpenghuni. Dia merasa mereka sudah ditipu oleh Federico yang mengaku tinggal di rumah tersebut. Di lain tempat, Federico ternyata muncul dengan membawa daging kelinci dan memasak untuk Casey. Dan tak lama, Brian kembali dan menanyakan kehadiran pria itu di sini. Casey pun menjelaskan pada pacarnya apa saja yang mereka bicarakan. He said you weren't even buying drinks by the end of the night. Yeah, and tell me you made new friends. What are you doing here? Brian yang sudah kesal dengan Federico coba mengajaknya bicara empat mata. Dia coba mengusirnya, namun Federico mengancamnya dengan memberitahukan pada Casey bahwa dia sudah tidur dengan pelacur tadi malam. Brian tak menyadari kejadian itu karena saat itu dia sedang mabuk. Melihat hal itu, Brian pun tak berkutik. Federico yang merasa bermain aman coba semakin mengakrabkan diri dan masuk dalam kehidupan mereka. Di depan Casey, keduanya coba saling menjatuhkan satu sama lain dengan cara halus. Mereka saling sindir-menyindir untuk membuat Casey kagum dan coba meluluhkannya. Lalu tak lama pria ini pun pulang. Brian coba bicara ke Casey bahwa Federico bukanlah tetangga Eduardo. Dia mengatakan bahwa dia sudah memeriksa rumahnya dan ternyata rumah itu kosong. Di sini Casey mulai merasa tak nyaman dengan kehadiran Federico. Dia melihat pria itu punya tujuan yang tersembunyi, namun dia tak tahu apa itu. Brian meminta Casey untuk menelpon polisi jika pria itu datang kembali ke rumah mereka. Lalu dia pun segera mengirim pesan ke Eduardo bahwa mereka diganggu oleh orang asing dan memintanya untuk segera datang. Sementara di ruangan operator, Federico melihat apa yang mereka lakukan. Dia memantau gerak-gerik keduanya agar tahu mengambil langkah apa yang harus dia perbuat. Lalu Brian coba berkata jujur ke Casey tentang saat malam di bar, bahwa dia bersama dua orang wanita, namun dia meyakinkan pacarnya ini bahwa dia tak melakukan apapun. Dia hanya ditemani minum. Sementara Federico mengamati dan menyimak pembicaraan keduanya. Casey yang merasa hubungannya dengan Brian pun sudah membaik, akhirnya ingin mengajaknya bercinta dan memintanya untuk mengambil sebotol anggur di gudang. Sementara dia menunggu Brian di kamar. Seketika Brian pun masuk dan memilih minuman tersebut. Tanpa diduga, dia terkunci di dalam. Dia tak menyadari Federico sudah menyusup dan sengaja mengurungnya di gudang itu. Dia pun panik dan merasa Casey sengaja berbuat itu padanya. Casey yang sudah siap untuk bercinta dengan Brian pun mendapat pesan di atas tempat tidurnya agar menutup matanya dan memintanya untuk menunggu. Dia merasa Brian ingin memberinya kejutan. Casey pun menuruti apa kata pacarnya. Sementara Brian melihat sebuah pintu di dalam gudang tersebut. Dia coba menelusurinya. Terdapat sebuah lorong gelap yang mengarah ke ruangan di rumah besar itu. Di dalam kamar, Federico pun masuk dan coba menyentuh Casey. Casey tak menyadari pria itu bukan Brian. Dia hanya menikmati apa yang dia rasakan. Federico semakin bernafsu untuk menyetubuhinya. Namun saat aksi itu ingin dia lakukan, dia mendengar suara berisik dari bawah yang ternyata itu adalah Brian.
Dia coba memaksa masuk lewat lemari gudang dan tanpa sengaja melihat sebuah monitor berada di ruangan itu. Sementara Federico yang menyadari Brian berhasil keluar, segera bergegas meninggalkan Casey. Tanpa diduga, Federico sengaja meninggalkan handphone Brian di kamar itu dengan tujuan agar Casey mengetahui apa yang dilakukan pacarnya sewaktu mabuk. Begitupun dengan Brian. Dia melihat di monitor tersebut, Casey sedang bercinta dengan Federico. Casey pun merasa ditipu oleh Brian, begitupun sebaliknya. Tujuan Federico untuk menghancurkan hubungan mereka pun cukup berhasil. Keduanya pun bertengkar hebat dan saling menyalahkan satu sama lain. I know what you did. Where did you find that? You girls, you fucking lie now! I don't know what you're talking You about! touched him, huh? You fucking got your revenge. You got what you Oh, want. shut the fuck! Rico, I Fuck Puerto Rico! I never fucking. Hingga Casey pun melempar handphone Brian yang sampai memecahkan kaca. Dan hal itu menyadarkan keduanya bahwa selama ini mereka terjebak dalam kamera tersembunyi. What are you doing? I'm gonna go blindfolded. Yeah. He set the whole thing up right at the entire time. Dan tiba-tiba Federico muncul di hadapan keduanya. Brian coba bernegosiasi padanya dengan mengatakan bahwa mereka akan pergi dari tempat ini dan tidak akan melaporkannya kepada polisi. Namun dia yang merasa sudah terbongkar, ingin segera menghabisi Brian. Hingga perkelahian pun tak terhindarkan. Melihat pacarnya terdesak, Casey pun mengambil tindakan dengan memukul Federico dari belakang yang sampai membuat kepalanya bocor dan mengeluarkan banyak darah. Pria itu mati seketika. Di tengah kepanikan karena telah membunuh Federico, tiba-tiba pintu mereka diketuk oleh seseorang yang tak lain adalah Eduardo. Mereka pun segera bergegas membersihkan darah yang bercecer di lantai dan menyembunyikan mayat Federico. Pria tua ini datang karena mendapat pesan dari Brian tentang orang asing yang coba mengganggu mereka. Dengan berusaha tenang, Brian menjelaskan ke Eduardo bahwa semua baik-baik saja. Casey pun coba meyakinkannya bahwa tidak ada masalah. Kemudian Eduardo meminta izin agar memeriksa rumahnya dan memastikan apa yang mereka katakan. Sementara di dalam kamar, keduanya panik dan takut jika Eduardo mengetahui bahwa mereka telah membunuh Federico. Casey meminta Brian agar berkata jujur saja padanya dengan alasan mereka membela diri. Sementara Brian tidak mau melakukan hal itu, mengingat mereka berdua berada di negara orang dan beresiko bagi mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara dalam waktu yang lama. Eduardo yang sudah berada di ruangan operator coba memutar balik rekaman tersebut dan akhirnya dia mengetahui apa yang terjadi. Dia pun coba menginterogasi Casey dan memintanya berkata jujur. Casey yang gugup coba membela diri. Di saat yang sama Brian muncul di belakang Eduardo dengan waspada. Tak ingin terjadi hal yang tak diinginkan, maka Casey pun menusuk Eduardo dari belakang dan Brian pun menghabisinya saat itu juga. Pria tua ini pun tewas di rumahnya sendiri. Lalu Brian memeriksa ruangan operator. Banyak kaset hasil rekaman CCTV yang terletak di rak tersebut. Dia mulai menyadari bahwa aktivitas mereka di rumah itu diawasi oleh pemilik rumah. Dia pun membakar kaset-kaset itu, lalu menguburkan mayat keduanya yang dibantu oleh Casey. Akhirnya, sepasang kekasih ini pun berhasil melewati dan menyelesaikan masalah di depan mereka. Keduanya berjanji agar tidak menceritakan kepada siapapun tentang hal itu dan menyembunyikan rahasia mereka berdua. Namun tanpa diduga, ternyata Да какая, бля, херня, это все было реально. Holy shit. Дай мне, блядь, посмотреть, что они делают. Дай посмотреть, ё. ¿Qué es eso?
हैंडशॉट मुझे दे दो। क्या करें? एक और ढूंढ। Film pun selesai.